Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faris Ibrahim, NIM 1901056034. Di sini saya akan menjelaskan dengan menggunakan metode ceramah. Kali ini saya akan membawakan tema tinggal dan wukuf di Arafah. Yang pertama ialah jemaah haji harus menjaga kebersihan dan kenyamanan tenda yang dipakai bersama. Yang kedua ialah kebutuhan transportasi, akomodasi, dan konsumsi sudah disiapkan oleh petugas, sehingga jemaah haji tinggal berkonsentrasi pada kekhusyuan dan ketenangan beribadah. Yang ketiga ialah menjaga kondisi kesehatan dengan mengkonsumsi jatah makanan yang disediakan oleh petugas, yaitu makan sore, makan pagi, makan siang, dan besoknya kembali. Yang keempat ialah fasilitas di lingkungan tiap maktab terdapat dapur umum untuk menyiapkan makanan bagi jemaah haji. Di dapur disediakan air panas yang dapat digunakan oleh jemaah haji jika ingin membuat minuman hangat seperti kopi atau teh, atau memasak mie instan. Yang kelima, toilet juga tersedia di setiap maktab dengan jumlah yang tentu tidak sebanding dengan jumlah jemaah haji. Hanya terdapat 10 pintu untuk jemaah haji laki-laki dan 10 pintu untuk jemaah perempuan. Yang keenam ialah aktivitas utama jemaah haji di Arafah adalah melaksanakan wukuf. Wukuf artinya berhenti, yakni menghentikan aktivitas keduniaan untuk dialihkan pada aktivitas rohani, yaitu mengingat Allah SWT. Waktu wukuf adalah saat tergelincirnya matahari, yakni setelah yuhur hingga waktu maghrib tiba pada tanggal 9 Zulhijjah. Kemudian selama masa menunggu waktu wukuf tersebut, jemaah haji hendaknya mengikuti kegiatan ceramah dan zikir yang dilakukan oleh rombongan dengan pimpinan, pembimbing, dan petugas kloter. Kemudian memasuki hari ke-9 Zulhijjah, jemaah haji mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk melaksanakan wukuf. Di masing-masing kloter akan diselenggarakan rangkaian kegiatan wukuf. Sambil menunggu masuk waktu wukuf, tugas biasanya akan memberi ceramah dan pemimpin zikir. Kemudian jemaah hendaknya memperbanyak membaca talbiyah, zikir, istighfar, tahlil, dan doa sesaat setelah waktu wukuf tiba. Kemudian memasuki waktu wukuf, jemaah haji akan melaksanakan rangkaian kegiatan. Yang pertama, mendengarkan khutbah wukuf di tenda masing-masing. Yang kedua, sholat berjamaah zuhur dan asar jamak takdim qashar. Yang ketiga, doa wukuf dipimpin oleh petugas. Yang keempat, berdoa sendiri-sendiri sesuai dengan hajatnya masing-masing. Yang kelima, jangan lupa berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia agar Allah melimpahkan keberkahan bagi Indonesia. Yang keenam, bagi jemaah haji yang sakit akan dilakukan safari wukuf dengan menggunakan mobil ambulan. Dan selama di Arafah, jemaah haji juga harus menjaga agar tidak mengalami dehidrasi dengan memperbanyak minum air putih. Apabila ada masalah dalam hal ibadah, jemaah haji dapat berkonsultasi dengan pembimbing haji atau ulama yang ada di dalam rombongan. Jemaah haji hendaknya selalu menjaga stamina dan kesehatan, dan jika tidak mendesak, sebaiknya tetap berada di dalam tenda. Jemaah haji tidak boleh melakukan semua hal yang masuk dalam kategori muharramatul ihram, seperti rafas, fusuk, jidal, menikahkan, membunuh hewan, dan merusak tanaman. Hal lainnya yang dilarang adalah merokok di lingkungan Arafah, karena tidak saja dapat mengganggu kekhusyuan jemaah lain, juga dikhawatirkan puntung rokok yang dibuang sembarangan dapat menyebabkan kebakaran. Jemaah haji juga tidak boleh keluar dari lingkungan maktabnya, karena bisa tersesat atau terlambat mengikuti jadwal yang ditentukan petugas. Jemaah haji dilarang pergi meninggalkan Arafah sebelum selesai dan tidak kembali lagi. Kemudian persiapan menuju Musdalifah. Yang pertama, pada tanggal 9 Zulhijjah setelah maghrib, jemaah haji mulai diberangkatkan ke Musdalifah. Sebelum itu, jemaah haji sudah harus berkemas, menyiapkan tas, tenteng, dan barang bawaan dalam tas cangklong. Begitu memasuki waktu maghrib, jemaah haji hendaknya segera melaksanakan sholat jamak takdim, maghrib, dan isya. Kemudian keberangkatan jemaah ke Musdalifah telah dijadwalkan, maka jemaah haji harus menunggu di dalam tenda sampai diberitahu untuk berangkat.
Jika sudah diberi aba-aba untuk berangkat, rombongan kloter jemaah haji segera menuju halte tempat pemberhentian bus yang ditandai. Jemaah haji menempatkan tas tentang di bangku bis, kemudian masuk ke dalam bus dengan tertib, tidak saling berebut dan berdesak-desakan karena akan membahayakan keselamatan. Di dalam bus, jemaah haji hendaknya memperbanyak bacaan talbiyah, takbir, tahlil, dan tahmid. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.